Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu contoh perhitungan numerik dengan metode genetic algorithm. Oke, baik. Jadi ini adalah rujukan untuk kuliah kita hari ini. Pembahasan mengenai genetic algorithm ini saya ambil dari paper Mas Denny Hermawanto yang judulnya Genetic Algorithm for Solving Simple Mathematical Equality Problem. Jadi ini adalah papernya. Oke, apa yang akan teman-teman pelajari hari ini? Jadi kita akan belajar mengenai mencari solusi dari sebuah persamaan matematika sederhana menggunakan genetic algorithm. Ini adalah flowchart dari genetic algorithm. Jadi teman-teman bisa lihat di sini mulai dari ada satu set kandidat solusi kan gitu. Ada banyak solusi lalu kita ingin mencari yang mana nih solusi terbaik dari satu set kandidat solusi tadi. Oke, caranya dengan menggunakan genetic algorithm, pertama solusi-solusi tadi harus di-encode ya. Di-encode gitu kita ubah dalam bentuk kromosom gitu. Jadi ada satu populasi yang isinya kromosom-kromosom. Nah, satu kromosom ini mewakili satu kandidat solusi gitu. Jadi nanti kita ingin mencari yang mana nih best kromosomnya, yaitu yang mana kromosom terbaiknya, yang mana solusi yang paling baik. Nah, untuk menentukan kromosom mana yang paling baik, langkah berikutnya adalah kita harus evaluasi kan gitu. Setiap kromosom dievaluasi gitu. Lalu kita perlu memilih mana yang dari kromosom tersebut yang bisa menjadi parents ya, yang mana yang bisa menjadi orang tua. Ya, kemudian salah satu metode yang bisa digunakan dalam proses seleksi ini adalah Rowlett wheel ya, metode Rowlett wheel. Seperti apa metodenya nanti akan saya jelaskan dalam contoh soal. Nah, kemudian setelah mengalami proses seleksi, yang dilakukan adalah proses masuk ke proses persilangan atau crossover. Jadi orang tua yang terpilih dalam proses sebelumnya akan disilangkan. Lalu proses yang selanjutnya adalah proses mutation atau mutasi. Jadi kemudian ada perubahan sedikit dari hasil persilangan tadi dan kemudian di sini dilakukan evaluasi apakah dia sudah memenuhi kriteria pemberhentian gitu ya. Jika sudah memenuhi kriteria pemberhentian, maka base kromosom ini sudah kita dapatkan ya dan kemudian akan didecode ya, dikembalikan lagi dalam bentuk yang seperti bentuk awal gitu ya. Ini namanya decoding sehingga kita dapatkan base solution gitu. Nah, ingat karena kita sudah mengencode solusinya, kita perlu mendecode lagi solusinya di akhir sehingga kita dapatkan base solution. Nah, bagaimana jika belum memenuhi kriteria pemberhentian? Jika belum memenuhi maka terus dilakukan ya pengecekan gitu. Next generation gitu, kita kan mendapatkan kromosom baru dari proses ini ya teman-teman. Lalu dilakukan evaluasi lagi, dilakukan seleksi kembali, crossover, mutation, dan kemudian di sini apakah sudah memenuhi kriteria pemberhentian. Jika belum maka terus ya masuk ke dalam looping ini. Jika sudah maka dia kemudian akan mengeluarkan output berupa base solutionnya. Nah, baik langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, anggaplah teman-teman memiliki persamaan matematika sebagai berikut. A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30. Nah, genetic algorithm ini dapat digunakan untuk mencari solusi A, B, C, dan D ini sehingga persamaan ini terpenuhi. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari solusi dari berapa nilai A, B, C, dan D yang memenuhi persamaan yang diberikan ini. Nah, apa yang pertama teman-teman perlu lakukan ya? Jadi langkah awal adalah memformulasikan dulu supaya objective functionnya ini bisa diselesaikan dengan metode genetic algorithm. Nah, teman-teman juga harus lihat ini permasalahannya termasuk minimization problem atau maximization problem gitu ya. Untuk kasus ini ya, contoh kasus ini problemnya adalah problem minimization. Jadi ini bisa teman-teman lihat di sini ya bahwa persamaan matematika ini ya bisa kita ubah menjadi fungsi objektif seperti ini ya. Jadi ini 30-nya pindah ke sini gitu ya. Sehingga ini nanti perlu teman-teman cari ya hasilnya yang bisa meminimalkan ya fungsi ini. Baik. Untuk mempercepat komutasi, kita harus batasi dulu ya teman-teman nilai dari A, B, C, D-nya ini dalam rentang berapa. Jadi untuk kasus ini kita batasi bahwa A, B, C, D-nya ini antara 0 sampai 30. Lalu
Tahap yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan di flowchart, ini teman-teman harus mendefinisikan dulu berapa kromosom yang mau dipakai ya. Populasinya nanti mau punya berapa kromosom. Oke, anggaplah kita ambil 6 kromosom ya. Nah, ingat kalau kromosomnya terlalu banyak juga pasti nanti akan memperlambat ya proses komputasi. Tapi kalau terlalu sedikit, nanti kandidat solusi yang teman-teman bisa pilih juga terlalu sedikit. Maka untuk contoh ini kita ambil 6 ya, yang kita rasa cukup untuk bisa ya kita lakukan proses GA ini nanti ya. Oke. Nah, apa yang kemudian teman-teman lakukan setelah menentukan bahwa kromosomnya ada 6 di dalam populasi tersebut? Nah, angka yang perlu diperhatikan adalah sekarang berapa nilai gen dari tiap-tiap kromosom kan gitu. Nah, karena tadi kita ingin mencari solusi dari A, B, C, dan D, maka di dalam kromosom ini kan terdiri ada 4 gen gitu ya, gen A, gen B, gen C, gen D, karena ini adalah solusi yang mau kita cari gitu. Nah, tadi kita juga sudah tentukan bahwa A ini, B dan C, D ini semua nilainya dalam rentang 0 sampai 30. Maka teman-teman perlu merandom ya, merandom menggunakan komputer gitu ya. Nilai A ini A, B, C, D ini kita random dari 0 sampai 30 ya. Nah, anggaplah komputer mengeluarkan hasil seperti ini, bahwa kromosom 1 isi gennya seperti ini, kromosom 2 isi gennya seperti ini, terus sehingga kromosom 6 kita dapat ya 6 kromosom dengan gen yang sudah diacak nilainya dari 0 sampai 30. Berikutnya, teman-teman harus evaluasi ya, nilai dari setiap kromosom ini berapa nilai fitnessnya terhadap fungsi objektif tadi. Jadi kromosom 1 itu kan nilainya tadi 12, 05, 23, 08 ya teman-teman. Nah, nilai ini dimasukkan nih ke dalam fungsi objektifnya. Oke. Jadi nilai-nilai di kromosom ini kan ada nilai ya masing-masing seperti ini. Nah, nilai dari setiap kromosom ini dimasukkan ke dalam fungsi objektif. Misalnya untuk kromosom 1 berarti 12 ini dimasukkan ke sini gitu ya. 05 ini dimasukkan ke variabel B. Ya, 23 ini masuk ke C. Kan 08 ini masuk ke D gitu. Sehingga teman-teman setelah memasukkan ini mendapatkan nilai 93. Ini adalah nilai fitness untuk kromosom 1 gitu ya. Nah, ini kita absolutkan ya semua nilainya. Oke, baik. Nah, yang kedua juga untuk kromosom 2 juga dilakukan hal yang sama dan didapatkanlah nilai fitnessnya seperti ini. Untuk setiap kromosom teman-teman lakukan proses yang sama untuk ya, kromosom 3 dapat 83, kromosom 4 dapat 46, kromosom 5 dapat nilai 94, dan kromosom 6 mendapatkan nilai 55. Nah, proses selanjutnya adalah proses seleksi. Jadi proses ini dilakukan untuk mencari ya parents, ya, yang mana kromosom yang nanti kita pilih sebagai parents untuk disilangkan. Nah, ini adalah proses seleksi ini, proses seleksi pemilihan gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah setelah kita tadi mendapatkan nilai-nilai fungsi objektif, kita hitung seberapa fit ya nilai dari kromosom tersebut. Ya, jadi seperti badan gitu, kalau semakin fit itu semakin bagus, maka nilai fitness itu juga semakin tinggi, maka nilainya semakin bagus. Nah, karena ini adalah permasalahan minimization yang kita jadikan sebagai contoh, ini kan minimization problem ya teman-teman. Maka nilai fungsi objektif yang semakin kecil itu berarti semakin bagus ya. Jadi kalau kita lihat selintas dari kromosom 1 sampai 6, yang nilainya paling rendah itu kan kromosom 4 ya, 46. Ini nilai fungsi objektifnya paling rendah. Sehingga harusnya nanti nilai fitnessnya malah paling tinggi kan gitu, karena ini yang paling bagus ya dalam iterasi yang pertama ini. Nah, oke. Oleh karena itu di dalam problem ini fitnessnya ini didefinisikan seperti ini teman-teman ya. Fungsi fitnessnya adalah, kalau saya tulis ini fitness, ini sama dengan 1 per ya fungsi objektif. Karena semakin kecil hasil nilai ini kalau dibagi ya, 1 dibagi suatu nilai itu semakin kecil nilai fungsi objektifnya, malah dia akan semakin tinggi kan fitnessnya. Jadi kalau ininya kecil, semakin kecil ini justru akan semakin tinggi. Inilah yang kita harapkan kan gitu. Nah, tapi kita menghindari pembagian dengan 0. Maka di sini ditambahkan angka 1 gitu. Nah, ini adalah fungsi fitness yang kita gunakan. Oke.
Dengan fungsi fitness ini kita kemudian bisa menghitung nilai fitness untuk setiap kromosom ya, seperti ini. Jadi 1/1 plus nilai fungsi objektifnya adalah 93 nih untuk kromosom 1. Berarti 1 plus 93 kan 94. Sehingga 1 dibagi 94 adalah 0,0106. Ya, dan ini dihitung untuk ke-6 kromosom tersebut ya. Oke, lalu kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dan karena kita kemudian memilih ya parents itu berdasarkan prinsip peluang, ya peluang itu ada di antara 0 sampai 1, maka kita harus artinya membuat nilai-nilai ini dalam bentuk peluang, probability ya. Artinya ini kita jumlahkan dulu nilai fitnessnya ya, sehingga kita dapat total fitness itu 0,0845 ya. Dengan prinsip peluang yang kita definisikan seperti ini ya, fitness I dibagi dengan total nilai fitness, maka kita akan dapat peluang untuk masing-masing kromosom seperti ini ya. Jadi ini adalah nilai fitness dari kromosom 1 yaitu 0,0106 dibagi jumlah total fitness yaitu 0,0845, sehingga kita dapat peluangnya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan kembali bahwa seharusnya ya yang nilai objektifnya paling rendah itu peluang dipilihnya harus makin tinggi karena dia nilainya bagus kan kalau semakin rendah dalam kasus ini gitu. Oke, coba kita cek ya. Kita cek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang nilai fungsi objektifnya paling rendah itu kromosom berapa? Ya. Kromosom 4 ya. Oke, berarti kromosom 4 ini kan nilainya kan fitnessnya 0,0213 ya, dibagi total fitness sehingga mendapatkan 0,2521. Ini adalah yang peluangnya paling tinggi. Coba teman-teman bandingkan ya dengan yang lain. Paling tinggi ya nilai ini karena memang dia nilai fungsi objektifnya paling rendah. Begitu pula yang nilai fungsi objektifnya paling tinggi yaitu ada di kromosom 5, 94, itu adalah yang nilai peluangnya paling rendah dibandingkan yang lain. Teman-teman bisa perhatikan. Betul ya, bahwa ini peluangnya paling rendah. Berarti sampai sini sudah benar. Ya, ini yang paling tinggi peluangnya karena nilainya paling bagus. Ya, highest fitness. Nah, sekarang kita akan membahas ya bagaimana cara memilih parents dengan menggunakan metode Rowlett Wheels tadi ya. Jadi dengan metode Rowlett Wheels ini kita harus menghitung cumulative probability values-nya nih teman-teman gitu ya. Jadi cara untuk menghitung cumulative probability values itu dengan cara menambahkan peluang teman-teman. Jadi untuk cumulative probability value 1 misalnya ya C1 itu berarti caranya adalah menghitung peluang 1 kan. Jadi tadi kan nilai P1 itu 0,1254. Nah, cumulative probability values 2 ya, itu adalah P1 plus P2 ya. Cumulative probability values 3 adalah P1 plus P2 plus P3. Begitu seterusnya teman-teman sampai kromosom 6 ya. Kromosom 6 itu berarti cumulative probability values itu adalah P1 plus P2 sampai ke P6 ya pasti dia nilainya adalah 1 karena penjumlahan semua peluang dari semua kromosom tadi kan gitu. Nah, dengan menggunakan metode Rowlett Wheels itu caranya teman-teman untuk memudahkan bisa buat bagan nih ya, membuat bagan seperti ini. Jadi dari 0 terus C1-nya kan tadi dapat 0,1254, C2-nya sekian, C3-nya sekian sampai C6 yaitu 1. Terus teman-teman generate 6 nilai random. Karena kan kromosomnya 6, kita generate 6 nilai random, lalu kita analisis nih ya. Nilai random 1 misalnya nilainya 0,201 itu letaknya di bagian di mana? Kan gitu. Nah, letaknya di bagian itu ternyata dia ada di 0,201 itu kan di sekitar sini ya teman-teman ya. Ya sekitar sinilah. Ini 0,201 ya si R1 ini. Nah, 0,201 ini lebih besar daripada C1 dan lebih kecil daripada C2. Maka dia new kromosomnya adalah si 2 ini. Gitu ya. Jadi if R1 is greater than C1 and smaller than C2, then select chromosome 2 as a chromosome in the new population. Berarti kromosom 1 ya, ini CR kromosom 1 ya. Itu new kromosom 1, ini new kromosom 1 itu sama dengan kromosom
kromosom 2 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau R2 itu kan 0,284, posisinya di mana? Posisinya sekitar di sini, 0,284. Dia lebih besar daripada C2, tetapi dia lebih kecil dari C3. Berarti dia masuk di area 3 sini ya. Berarti ini new kromosom 2 itu sama dengan C3. Lihat lagi contoh berikutnya agar lebih memahami ya. 0,099 adanya di mana teman-teman? Ada di sini ya, 0,099. Dia jatuhnya di wilayah mana? Jatuhnya di wilayah 1 gitu. Maka new kromosom 3 adalah kromosom 1 ya. Begitu seterusnya teman-teman. Contohnya kita ambil lagi misalnya R6. R6 kan 0,501 ya, dia jatuhnya di wilayah mana? Di wilayah sini lah ya. Di wilayah sini 0,501 kan. Nah, jadi dia ada di wilayah sini, dia lebih besar dari C3 dan kurang dari C4, maka dia new kromosom untuk kromosom 6 itu ya berarti kromosom 4 gitu. Nah, ini kita list semua seperti ini. New kromosom 1 tadi kromosom 2, new kromosom 2 adalah kromosom 3, seterusnya. Berdasarkan nilai acak tadi ya, dia jatuhnya di bagan di mananya gitu.